Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel RG Official. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya, ada 16 aplikasi pinjam online yang sudah berizin yang bernaung bekerja sama ataupun bermitra dengan bank. Jadi ini menurut informasi yang saya dapat ya, yang saya rangkum. Tentu jika pendapat teman-teman berbeda dan ada yang tidak masuk dalam pembahasan ini, mohon kalian komentar ya, akan saya update kembali karena saya juga tidak mengetahui betul faktanya seperti apa saja pinjam online yang sudah bekerja sama dengan bank. Tapi ini menurut informasi yang saya dapat hanya 16 ya. Maka dari itu saya rangkum untuk bahan pembahasan kali ini, agar teman-teman yang sering bertanya, Bang, apa saja aplikasi yang bekerjasama dengan bank, apakah aplikasi tersebut bisa di blacklist jika gagal bayar ataupun masuk slik OJK. Nah, jadi saya berikan kepada teman-teman semua, inilah aplikasinya, 16 aplikasi. Dan untuk masalah di blacklist ataupun masuk B checking itu bisa saja terjadi ya, jika aplikasi tersebut bekerja sama, bermitra ataupun bernaung dengan bank, karena aplikasi tersebut mempunyai wewenang untuk melaporkan data kalian ke bank tersebut. Tentu nanti pelaporannya, misalnya di slik OJK-nya itu atas nama bank itu sendiri, misalnya kredit pintar dari bank BTPN. Tentu nanti pelaporannya dari bank BTPN ya, jika kalian mengecek slik OJK. Oleh karena itu, dari beberapa teman-teman yang sudah masuk B checking seperti yang pernah itu Aku Laku, Kredipo ya, kredit pintar juga ada, itu datanya atas nama bank tersebut ya, dari mana pinjol tersebut, dari bank apa, jadi pelaporannya atas nama bank. Dan untuk teman-teman yang sering bertanya apa saja aplikasi yang bekerja sama dengan bank, ada 16 aplikasi ya. Langsung saja saya sebutkan. Yang pertama di sini Aku Laku ya, bekerja sama dengan Bank Yuda Bakti atau Bank Swasta Nasional, Bank Sinhan dan Bank Ganesha. Yang kedua HCI atau yang kita kenal Home Credit Indonesia ya, tiap daerah ini ada cabangnya, bekerja sama dengan Digibank, Bank BTPN, DBS Bank atau perusahaan swasta. Yang ketiga Kredit Pintar, bekerja sama dengan Bank BTPN. Yang keempat Maukes ya, Grup Astra. Yang kelima Finmas dari Sinar Mas Group. Yang keenam Julo kerjasama dengan BFI Finance. Yang ketujuh Pinjam Modal sama dari BFI Finance. Yang kedelapan Dana Bijak ya dari Bank BNI. Yang kesembilan Indodana dari Jastrus Bank. Yang 10 Pinjaman Go dari Bank Sinarmas. Kredipo atau yang Kredipas dari Bank Permata. 12 Shopee dari Bank Saabang Indonesia. Yang 13 ada kami Bank Jago, Dana Mas Bank Sinarmas, 15 Uang Mi dari Bank BNI, dan 16 Bank Sampurna. Jadi dari 16 aplikasi ini bisa saja nanti data kalian di blacklist atau masuk slik OJK. Tapi kalian tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ya, jika kalian belum ada uang ya mau bagaimana ya. Ini banyak sekali dari teman-teman yang masuk sangat takut sekali ya apabila datanya masuk ke B checking ya. Memang sih dampaknya itu sulit ya, jika kalian ingin mengajukan kembali sejenis pembiayaan bank lainnya itu sangat sulit sekali ya, jika data sudah di blacklist. Apalagi mau mengajukan KPR ya, kredit rumah, tentu prosesnya nanti susah ya jika data kalian sudah di blacklist. Oleh karena itu, jika kalian gagal bayar di pinjaman ilegal ini, data kalian akan masuk di Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Di situ memuat informasi-informasi debitur yang bermasalah. Makanya dari beberapa teman yang bertanya, kok Bang saya mengajukan pinjol berizin ini kok ditolak? Itu karena sebelumnya sudah gagal bayar di aplikasi pinjol legal tersebut. Karena data kalian ya dicek otomatis ya, sistem otomatis akan menampilkan bahwa data kalian sudah gagal bayar di salah satu pinjaman ilegal. Jadi terbentuknya Pusdapil itu bertujuan agar tidak banyak debitur gagal bayar di beberapa pinjaman ilegal. Makanya tujuannya itu ya. Jadi karena sebelum dibentuknya Pusdapil itu kan banyak yang gagal bayar hingga misalnya 4 atau 5 aplikasi. Nah, jadi dengan itu satu kali aplikasi saja yang gagal bayar, tentu kalian tidak bisa lagi mengajukan di pinjol legal yang lainnya ya.
Walaupun bisa mungkin ya mendapatkan limit yang kedua ya, atau misalnya kredit rights-nya bagus, itu bisa saja bisa kembali mengajukan di pinjol legal. Namun jika gagal bayar di salah satu pinjol legal, jadi kalian akan tidak bisa lagi mengajukan di legal yang lainnya, karena data kalian akan terdeteksi otomatis di pusdapil tersebut ya. Dan buat teman-teman yang saat ini ingin mengecek hasil B-checkingnya, bisa kalian melakukan secara online maupun offline ya. Itu sangat mudah sekali. Jika yang online itu kalian memilih ya daftar antrinya. Biasanya daftar antrinya itu kosong. Jadi tunggu saja hari apa yang ada daftar antriannya. Jika kalian sudah menemukan daftar antriannya, kalian langsung pilih jadwalnya. Atau nanti akan saya jelaskan saja, saya akan buatkan videonya cara mengecek B-checking ya secara online. Jika secara offline ya kalian langsung datang saja di kantor OJK terdekat di tempat daerah kalian ya. Itu biasanya hasilnya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Ada beberapa bulan yang hasilnya dikirim melalui email atau bisa langsung melalui WhatsApp, biasanya butuh waktu yang lama. Dan di sini kita juga tidak bisa mengetahui fakta sebenarnya. Ada yang gagal bayar selama 6 bulan itu tidak masuk, belum masuk ya, mungkin belum masuk, belum sempat penginputan data oleh pihak OJK, mungkin saja seperti itu ya. Mungkin ada kendala yang lain ya. Dan ada yang baru 3 bulan datanya sudah masuk ya. Jadi itu tidak bisa kita pastikan berapa lama data kalian masuk ke B-checking setelah gagal bayar, apakah setelah 90 hari ya ataukah 4 bulan. Itu tidak mengetahui faktanya karena pengalaman setiap teman-teman yang masuk ke saya itu berbeda-beda. Bahkan ada yang lebih lama itu belum masuk datanya ke B-checking ya. Jadi tidak bisa kita mengetahui fakta sebenarnya. Jadi kalian tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Jadi fokus saja kegiatan pribadi kalian. Jika masih ada teror ya dari DC tersebut, masih sesuai ya cara penagihannya, itu ya tidak apa-apa ya. Kalian jelaskan apa kendala kalian untuk saat ini, bahwa kalian memang berniat ingin membayar tapi kendalanya memang ya mungkin pemasukannya kurang ya, dan ada kendala yang lain. Tentu kalian jelaskan kalian bahwa benar-benar ingin membayar. Dan jika misalnya mereka melanggar ya, melakukan pengancaman atau yang tidak kita inginkan seperti sebar data ke medsos ya, atau mengancam, itu segera kalian laporkan ke pihak kepolisian terdekat. Jangan kalian biarkan ya. Buat teman-teman yang masih gagal bayar, masih diteror, saya doakan semoga cepat selesai, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kuatkan mental. Bagaimana macam bentuk penagihan dari pengancaman itu hanyalah ancaman dari DC tersebut, jangan kalian tanggapin lagi. Ada salah satu DC yang mengancam akan menaiki kasus ke hukum, akan melaporkan ke kepolisian atas hutang kalian, jangan kalian tanggapi ya. Itu hanya settingan, ancaman mereka saja untuk menakuti kalian ya. Jadi tetap tenang, fokus saja sama kegiatan pribadinya, bagaimana caranya untuk melunasi pinjaman legal tersebut ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Jika ada kekurangan dalam pembahasan, saya mohon maaf. Silakan komentar jika ada yang tidak masuk ya dalam 16 aplikasi ini. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Saya Bang Ergi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.